Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya ingin membawakan presentasi yang berjudul Bedah Jurnal dan Perhitungan Materi Rapper dengan COVID. Dengan dosen saya Andi Saryono dengan mata kuliah Audit TI. Oke, kita langsung saja. Berkenalkan, nama saya Sari Bidayat dengan NIM 12170356 dari kelas 126A06. Saya ingin membawakan presentasi. Nah, presentasi saya saat ini adalah untuk mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Audit Sistem Informasi Teknologi Informasi dengan Kerangka Kerja COVID, dengan penulis jurnal yaitu Muhammad Rikard Wardahana, dengan tahun terbit 2018-2019, dengan volume jurnal 1, nomor jurnal 1, halaman jurnal 11. Mahasiswa yang membedah adalah saya sendiri, dan tanggal bedah adalah 29 Mei. Dan untuk tujuan dari jurnal ini sendiri adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dan terhadap teknologi informasi sistem informasi yang ada di Universitas MRX itu sendiri. Jadi nanti setelah tujuan ini tercapai, nanti akan keluar semacam um, nanti akan keluar semacam referensi atau semacam tata cara baru untuk yang akan bisa digunakan di universitas ini. Nah, hasil penelitian ini seperti yang saya katakan tadi, akan ada rekomendasi jangka pendek, rekomendasi jangka menengah, dan rekomendasi jangka panjang yang dihasilkan dari penelitian tadi. Nah, dan bisa dilihat dari sini kita menggunakan COVID ISAC untuk melakukan penelitian di jurnal ini, dan hasil penelitiannya terdapat. Mari kita mulai dengan rekomendasi jangka pendek. Rekomendasi jangka pendek ini kayak apa yang kedepannya dalam jangka mingguan atau bulanan, kita pokoknya ada di depan mata kita. Dan di sini penulis jurnal memberikan referensi kalau kita harus melakukan usaha login yang tak berhasil, lalu juga memperbaiki skema basis data dan melakukan backup dengan kondisi frekuensi pembuatan backup sering. Oke, kita lanjut ke rekomendasi jangka menengah. Pada rekomendasi jangka menengah ini terdapat 4 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan Universitas MRX, seperti melakukan pengembangan dan pemberlakuan strategi TI, lalu arah teknologi, arsitektur informasi, organisasi, dan melakukan usaha-usaha untuk merealisasikan unit cybernet dan PPS dalam sebuah unit TI yang berada pada satu direktorat yang sama. Untuk rekomendasi jangka panjang sendiri ada rekomendasi yang akan berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Dan pada rekomendasi jangka panjang yang direkomendasikan adalah harus melakukan usaha-usaha atau menyediakan atau melengkapi tenaga personal yang kompeten, serta melakukan pengelolaan IT yang baik dan sehat, good IT governance, melalui peningkatan tingkat kematangan dan pengefektifan kontrol pada IT. Sesuai dengan kerangka kerja COVID yang digunakan hari ini adalah COVID. Oke, untuk saran sendiri tak banyak. Yang paling bisa saya sarankan adalah untuk lebih memperhatikan auditing terhadap sumber daya manusianya. Karena dalam jurnal ini kayaknya entah kenapa penulis jurnal yang lebih fokus pada penelitian sistemnya atau gimana, makanya sumber daya manusianya sedikit kurang dijelaskan. Ya, sedikit. Dan nah, mari kita lihat kesimpulannya. Dari pembahasan sebelumnya terdapat 4 hal yang bisa kita tarik, yaitu satu, sudah ada kontrol yang berjalan. Jadi sebelum rekomendasi ini keluar, penelitian ini keluar, sudah ada
sistem TI yang berjalan, tapi itu pun terjadi karena ada penerapan standar ISO. Yang kedua, masih ada proses TI yang belum memiliki kontrol, jadi dibiarkan begitu saja proses itu terjadi. Yang ketiga adalah di Universitas MLX ada mekanisme pemantauan dan pengevaluasi kinerja. Yang empat, manajemen TI yang kurang memadai dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola. Ya, yang ini yang tadi saya sebutkan bahwa sumber daya manusia juga diperhatikan. Nah, sebenarnya sudah sampai di sini pembahasan kita terhadap bedah jurnal. Sekarang saya ingin membahas tentang perhitungan tingkat kematangan atau metode Draper dengan rumus seperti yang bisa kalian lihat, yaitu indeks questionnaire sama dengan jawaban questionnaire dibagi domain proses. Untuk menjelaskannya saya akan beralih ke sini. Ini adalah kontrol questionnaire yang sudah saya dapatkan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam jurnal. Jadi langsung aja kita melakukan perhitungan. Di sini indeks questionnaire di rumusnya adalah jawaban questionnaire dibagi domain proses. Dan itu jawaban questionnaire adalah ini. Tingkat persetujuan ini kan 2, maka ini semua dijumlahin. Jika semuanya dijumlahin, 2 dikali 10 sama dengan 20. Dibagi jawaban seluruh jumlah jawaban kuesioner sama dengan 10. Sama dengan 20 bagi 10 sama dengan 2. Untuk WP standar sendiri, saya menggunakan proses assessment model atau PAM dengan COVID 5. Nah, untuk itu saya akan di sini kita mengambil dari jumlah halamannya ini luar biasa. Tunggu sebentar. Ini dia, saya mendapatkan ini dari ini karena kita menggunakan kontrol BA101 BAI01. kita menggunakan kita mengambil dari WP yang paling besar, yaitu ini BAI01. Ini adalah yang paling besar, jadi kita ambil dari WP paling belakang, yaitu 33. Di sini WP standarnya ada 33. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah setelah melakukan komparasi work product aktual yang standar yang sudah kita lakukan tadi, sekarang adalah presentasi secara perhitungan. Di sini bisa dilihat kita akan menggunakan yang paling pertama di sini yaitu 15%. Dan 15% ini adalah WP aktualnya 15%. Nah, untuk perhitungan indeks questionnaire BA10 ini adalah dengan rumus WP aktual dibagi WP standar dikali indeks questionnaire. Mari kita hitung 15% dibagi 33 dikali 2.
sama dengan, mari kita gunakan kalkulator, 15% dibagi 33 sama dengan 0,45. Mari kita pastikan 0,45% dikali 2 sama dengan, dikalikan 2 sama dengan 0,9. Kita tulisin 0,9 persen dibagi 100%. Ini adalah rumusnya. Kita hitung lagi, dibagi 100% sama dengan 0,009. Kita tulis 0,0009. Nah, mungkin bukan cuma sampai sini perhitungannya, tentu saja, karena setelah ini kita harus menghitung dari indikator BI02. Apa itu BI02? Seperti bisa kita lihat di sini. Di sini ada BI01, lalu ada BI02. BI02 kita ambil yang paling besar, yaitu BI WP9. Dengan WP yang paling besar adalah WP9 di BI02. Sama seperti tadi, kita hanya perlu mengubah WP standar ini menjadi 9 untuk BI indeks questionnaire B02. Nah, setelah itu kita akan langsung saja kita akan menjelaskan. Di sini kita akan menghitung dari BI01 sampai BI010. Ini di BI01 sampai BI010. Dan ini semua kita ambil dari WP yang paling besar. Setelah itu kita akan baru mendapatkan material wrapper demand-nya, yaitu 0,249. Ya, gitu saja cerita tutorial dari bagaimana cara menghitung material wrapper saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, kali ini kita akan langsung ke penutup. Sekian dari saya selaku pembuat presentasi ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas waktunya. Dan minal aidin wal faidin bagi teman-teman, dan semoga sehat selalu di masa pandemi corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.